Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil karim wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Abdul Hafiz SHG, yang kami hormati Ketua DKM Mushola Muslimul Muslimin Bapak Budi Permadi beserta segenap pengurusnya, yang kami hormati Bapak-bapak jamaah sekalian. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat tarawih berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim rutin 2 mingguan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, sebelum taklim kita mulai, kami mengucapkan selamat bergabung pada rekan-rekan jamaah dari Masjid Al-Ukhuwah yang pada malam hari ini bisa bergabung di dalam taklim rutin ini, karena pada hakikatnya sebetulnya dari Al-Ukhuwah Muslimin dan At-Taubah adalah satu ya Pak. Cuman karena ya masing-masing kebagian tempat terdekatnya mungkin, namun jamaah selalu bersatu padu. Dimulai dengan adanya pembacaan Yasin gabungan, kemudian taklim subuh yang sudah dimulai minggu lalu di Masjid Al-Ukhuwah. Dan alhamdulillah Pak Ustadz David bisa hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Di Al-Ukhuwah sudah disetting setiap minggu pada subuh taklim rutin fikih pada subuh, dilanjutkan dengan coffee morning dan sarapan bersama. Nah, ini kalau bisa digabung terus begini, mudah-mudahan nih Ibu Stanul bisa selesai taklim makan malam bersama ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa tercapai Pak. Gitu Pak Kiai, rekan-rekan jamaah dari Masjid Al-Ukhuwah, mereka orang-orang yang haus ilmu ini, haus ilmu dimanapun ada pengajian dan didatangi Pak, karena saking kepengen menambah ilmu, kesadaran teman-teman untuk bekal di dalam kehidupan ini dan juga kehidupan yang lebih penting, yaitu di akhirat nanti. Baik, sebelum taklim kita mulai, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, duduknya kita di tempat ini dan juga langkah-langkah kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita sebagai amal kebaikan di yaumil akhir nanti. Niatun sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikan pendapat kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Pak Kiai Abdul Hafiz. Kami persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana wa
ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى عليك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim salam muslimin yang kami hormati, kami cintai, terkhusus Ketua DKM kaum muslimin Bapak Pujo Permadi dan juga pengurus taklim Bapak Haji Teguh serta segenap jajarannya, dan juga yang kami hormati jamaah dari Masjid Jami Al-Ukhwah Villa Gading Baru, baik para ketua DKM dan para asatidz hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia-Nya malam ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam kegiatan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim rutin 2 mingguan. Semoga majlis kita majlis yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mengawali taklim malam ini mari sama-sama kita bacakan kitab suratul Fatihah. Semoga dengan karamah dan barakah suratul Fatihah kita semuanya mendapat keberkahan dalam hidup kita dan keberkahan dalam ilmu kita. Ala hadinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adilun wa syabun nasha fi ibadatillahi azza wa jalla. Al-Hadis. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mendapatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi pernah bersabda, kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia, yudhilluhumullahu fi dhillih,
di mana Allah memberikan perlindungannya kepada mereka yang 7 golongan tadi, bidillihi dalam naungannya, yaumala dilla illa dilluh, pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hadis ini menjelaskan tentang kondisi umat manusia pada yaumul qiyamah, di pada mahsyar nanti, di mana kehidupan kita ini di dunia akan berakhir dengan kematian. Kemudian nanti kita dibangkitkan kembali pada hari akhirat atau hari kiamat. Makanya salah satu rukun iman, artinya salah satu yang harus kita yakini dalam iman kita, keyakinan kita adalah beriman kepada hari yaumul akhir, hari akhir, hari akhirat. Kalau di dunia ini hari yang pertama. Hanya dalam surah Duha dikatakan walal akhiratu khairun minal, sungguh yang akhir, hari-hari akhir nanti akhirat, khairun jauh lebih baik minal ula daripada hari atau saat yang pertama, yaitu di dunia. Kita ini manusia akan lahir datang dari Allah, hidup untuk Allah, mati kembali kepada Allah. Makanya kalau ada orang mati, pengumuman di masjid, di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama di daerah mana juga kalimatnya innalillah, ya. Nggak ada yang beda. Artinya apa? Innalillah, kita ini semuanya milik siapa? Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi datang dari Allah, hidup untuk Allah, mati kembali kepada Allah. Nah sekarang kita hidup kita untuk Allah, Pak. Makanya semua amal perbuatan kita selalu kita dalam niatnya lillahi. Tadi sholat maghrib niat aku niat sholat maghrib 3 rakaat mengikuti imam lillahi. Jadi hidup kita semuanya kita persembahkan untuk siapa? Allah. Bapak puasa sunat, puasa wajib sama. Aku niat puasa sunat di hari Senin, esok hari lillahi. Orang umroh nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi. Semuanya lillahi. Termasuk kita keluar dari rumah mencari nafkah harus juga lillahi. Hanya bedanya kalau ibadah mahdhuf kita harus niatkan dan kita harus ucapin itu, Pak. Seperti sholat, orang puasa, orang melaksanakan umroh, haji harus diucapkan. Kalau kita keluar mau kerja, nyari nafkah, nyari rezeki, tidak perlu diniat, tidak perlu dicapkan maksudnya, ya. Pokoknya niat mencari karunia Allah, lillahi ya Pak. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, orang yang seluruh amal perbuatannya dalam hidup dipersembahkan untuk Allah, insya Allah nanti orang tadi akan mendapat pertolongan atau naungan dari Allah Subhanahu
Nah, di sini Nabi menjelaskan ada 7 macam golongan. Kita sedang membahas tentang bab al-hubbillah, mencintai seseorang karena Allah. Ini hadis kedua. 7 golongan yudhilluhumullah fi dhillih, di mana Allah memberikan naungan kepada mereka fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, illa dhilluh, kecuali yang ada hanya pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia Pak, masih banyak orang yang kita minta tolong. Saudara kita nggak mampu, mungkin ada teman yang mampu, atau ada tetangga yang bisa nolong. Tapi di akhirat nggak bisa, kecuali amal ibadah kita sendiri yang bisa menolong kita. Apalagi kata Allah, nanti di akhirat itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang lari bila bertemu dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan bapaknya, enggak mau ketemu, Pak. Kenapa? Sebab dia harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sendiri sudah cukup berat. Takut dibebani urusan orang lain, walaupun itu saudara sendiri, walaupun itu ibu, walaupun itu bapak sendiri. Sehingga semua orang menghindar. Wa sahibatihi wa bani, teman-teman lengketnya juga nggak mau ketemu, anaknya juga sama. Kenapa? Saat itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun, tiap-tiap orang pada hari itu harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah. Siapa mereka yang 7 golongan tadi? Pertama, imamun adil, seorang imam, pemimpin yang adil. Paling dulu disebut oleh Nabi imamun adilun. Sebab menjadi seorang pemimpin yang adil itu kagak gampang, Pak. Berat, ya. Resikonya juga apa? Besar sekali. Baik adil dalam menetapkan hukum maupun adil dalam memberikan kebijakan. Kan dalam negara dikenal namanya Kepres, keputusan apa? Presiden. Apakah Kepres ini berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada sekelompok kecil manusia, ya, yang oleh si pemimpin tadi dianggap orang-orang yang berjasa mengangkatnya jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang adil itu luar biasa. Makanya sulit, Pak, orang jadi pemimpin bisa betul-betul apa? Adil. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kata Allah, ya, kata Nabi, hadis dalam hadis Nabi, innal muqsitina indallah ala manabili min nurin ala yamin rahman. Orang-orang yang di dunianya ketika jadi pemimpin dia bersikap adil, nanti di sisi Allah ala manabil, berada di mimbar-mimbar dari nur, dari cahaya. Ada di sisi Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Subhanahu, jadi punya kedudukan yang sangat hebat, Pak, di sisi Allah nanti. Nah, sekarang kita bukan pemimpin negara, bukan pemimpin provinsi, bukan pemimpin kabupaten kota. Pemimpin apa kita? Pemimpin rumah tangga. Kalau yang kita pimpin sekecil itu gak bisa adil, itu kebanggaan banget.
Kan cuma istri sama anak. Nah tidak mustahil terhadap anak pun ada orang yang tidak bersikap apa? Adil, Pak. Jadi anak perempuan umpama diistimewakan, anak laki enggak, itu enggak bisa. Harus diberikan hak yang sama. Dulu ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Orang tadi punya seorang budak, terus dia ajak anaknya yang satu, padahal anaknya lebih dari satu, tidak disebutkan ada 5 atau berapa. Datang sama Nabi, ya Rasulullah, seorang budak yang milik saya serahkan kepada anak saya bernama si Fulan. Kata Nabi, apakah anak kamu ada lagi selain si Fulan? Ada. Maka kata Nabi, jangan kau berikan kecuali kamu mampu memberikan semua anak-anakmu tadi. Jadi kalau ada yang satu kita berikan seorang budak, anak kita ada 4-4-nya mesti dikasih. Kalau bapak punya anak 4, anak pertama dibikin di rumah, kedua, ketiga, keempat harus dibikin di rumah itu. Ya, harus adil, Pak. Sebab kalau tak adil nanti dituntut. Berkata Nabi, awwalu ma yata'allamu bir-rajul yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Nanti di hari kiamat yang paling dulu komplain, Pak, nuntut sama orang tuanya adalah istri dan anak-anaknya. Ketika si suami tidak bersikap adil terhadap istri, ketika si orang tua tidak bersikap adil kepada anak-anaknya, dituntut, Pak. Ahluhu wa waladuhu. Kata anak tadi, ya Rabbana khudh lana haqqana fa innahu 'allamana. Ya Allah, jangan aku yang kau azab, tapi itu bapak saya. Jadi dituntut sama anak. Kenapa? Karena si orang tua tidak bersikap adil kepada siapa? Anak-anak. Tidak memberikan hak-hak anak secara sekutu. Salah satu hak anak itu tidak hanya dalam bentuk materi, Pak. Yang paling dulu adalah ma'rifatul ilah. Kita menanamkan makrifat mengenal Allah. Itu yang paling dulu, supaya anak kita menjadi orang-orang yang bertauhid kepada siapa? Allah. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah istiqamah. Pertama kali wajib atas manusia bagaimana memperkenalkan ilah Tuhan Allah bistiqan dengan seyakinnya sampai dia besar, dia dewasa, sampai meninggal pun tidak pernah berubah. Dia hanya bertuhan kepada la ilaha illallah. Itu yang paling mahal, Pak. Kita berikan kendaraan mewah, kita bangunkan rumah bagus, kita kasih modal hidup, tapi akidahnya nggak benar, Pak. Rugi besar ya, Pak. Ya. Dituntut sama siapa? Anak-anak kita. Itu yang pertama. Wasabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Yang kedua, syabun, seorang pemuda nasya'a ketika tumbuh di saat kepemudaannya fi ibadatillah, tekun ibadah kepada siapa? Allah azza wa jalla. Anak muda biasanya kan, Pak, kebanyakan itu mengikuti gaya mudanya, kan? Dia puas-puasin mumpung masih apa? Jadi kalau ada anak muda di saat remaja, di saat pemuda, dia tekun ibadah, Pak, itu luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Kalau udah usia kepala 6 lagi ibadah, itu biasa, Pak. Mana lagi?
Ya kan? Iya, kalau ibarat hari udah asar ya, sampai jam 4 lewat masih ngebandel aja ngapain? Ya. Jadi kalau musola masjid dipenuhi sama orang-orang tua itu udah biasa Pak, bukan luar biasa. Yang luar biasa adalah anak-anak muda di situ hadir Pak. Makanya dalam hadis qudsi kata Nabi, ayyuhasyab tariku syahwatahu anta indi ka ba'di malaikati. Wahai para pemuda, ya. Ayyuhasyab, wahai para pemuda yang ketika masa mudanya mereka nasyafi ibadatillah, betul ibadah pada Allah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, rajin ke masjid, maka kata Allah dalam hadis qudsinya, anta kabak di malaikati, anta indi kabak di malaikati, engkau sesungguhnya di sisiku seperti malaikat-malaikat. Jadi malaikat yang berbentuk manusia. Anak muda rajin ibadah, malaikat itu. Ya. Anta indi kabak di malaikati dalam hadis qudsinya. Kenapa? Mereka adalah calon pemimpin di masa yang akan. Kalau dia rajin ibadah, tekun ibadah, insya Allah ketika dia besar menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang apa? Mampu menegakkan agama. Sebab kata Imam Ghazali Pak, ad-din asas, ad-din asas, wal amir haris, wal imam haris. Ad-din asas, agama itu adalah dasar. Jadi orang hidup pasti mencari agama, pasti. Fir'aun saja yang ngaku jadi Tuhan Pak, ketika sudah tenggelam di laut, dia cari Tuhan juga. Dia minta berlindung sama Tuhannya Musa. Tuhannya Musa siapa? Allah. Kata Allah, baru sekarang aja lu minta gua. Iya kan? Jadi sesungguhnya setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya agama. Alhamdulillah Allah pilih kita menjadi orang-orang yang beragama apa? Islam. Kita mesti bangga Pak, jadi orang apa? Mesti bangga, wajib bangga. Kenapa? Hanya Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam. Dalam ayat lain kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari-cari agama selain Islam, falan yuqbala, itu pakai lam. Kalau dalam ilmu bahasa itu kata-kata yang berarti tidak, itu adalah ada lam, ada lan, ya. La itu tidak juga artinya. La ya jenis tidak dulu, lam yalid tidak lahir, ya. Tapi kalau lan itu harfun nafin wa nasbin wa istiqbal. Kalau menurut ilmu nahwu, huruf nafi yang berarti tidak mananya tidak. Terus istiqbal artinya untuk seterusnya, untuk selama. Artinya sampai kapanpun agama yang dianut oleh manusia selain Islam tidak akan pernah diterima. Sampai kapanpun. Hanya hati-hati Pak dengan pernyataan orang-orang akhir zaman sekarang. Walaupun dia pejabat tinggi, semua agama kan sama. Kalau itu menjadi keyakinan Bapak, secara etika dia orang itu sudah murtad. Kalau menyamakan semua, kenapa? Agama itu bukan punya manusia, tapi punya siapa? Allah. Maka dalam surah Al-Fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Jadi Islam itu bukan agama orang Arab.
Ya, sekarang dalam rangka menjauhkan umat Islam dari agamanya dianggap ini ada upaya Arabisasi. Kalau kita bicara tentang Islam, biasanya kita melakukan Arabisasi, menjadikan orang-orang Arab, orang-orang Indonesia menjadi orang apa? Mengikuti budaya Arab. Itu salah besar. Sengaja kita diempet terus, kalau ibarat orang naik mobil diempet terus, Pak. Dipepet ya. Pepet terus. Ya memang begitu, Pak. Memang begitu. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui oleh negara? Nah, ya kan? Tapi yang paling dimusuhi apa? Islam. Ada orang muslim agama Kristen, agama Hindu, Buddha, ada. Semua agama pasti musuhin apa? Yang paling aneh justru orang Islam sendiri musuhin umat apa? Islam membego namanya. Jadi hati-hati, sebab kalau orang sudah punya anggapan semua agama sama, semua agama benar, dia tidak ada rasa bangga menjadi orang Islam. Nggak ada rasa bangga, ya apa sama aja kan gitu. Padahal kata Allah, wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun, kamu itu jauh lebih tinggi sebagai muslim dibanding orang non-Islam. Kalau kamu ngerti, cuma banyak orang Islam pada ngerti sih. Kan gitu. Ya. Kata Nabi apa? Al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi. Tidak ada satu ajaran agama apapun yang lebih tinggi dari apa? Makanya kata Profesor Hamzah dulu kan begitu. Bila ada orang Islam walaupun dia sholat tapi punya keyakinan ada ajaran yang lebih mulia dari Islam, dia telah keluar dari Islam. Alhamdulillah ini nggak ada. Kalau udah nggak ada kebanggaan, pasti tidak ada upaya untuk memperjuangkan apa? Islam. Mestinya kita bangga. Wa ana minal muslimin. Aku itu orang Islam. Dan itu Pak. Kayak dulu Pak, pendidikan yang paling maju, paling nyokor Al-Azhar, ya, yang ada di Azhar ini Jakarta, Bayoran. Itu kalau ada anak SMA Al-Azhar, bangga banget dia, ya kan? Bangga dia, karena Azhar itu paling maju dan memang orang-orang elit. Tapi sekarang banyak sekolah maju kan? Banyak sekolah maju, banyak sekolah bagus, jadi Azhar itu tidak menjadi sebuah kebanggaan, karena ada banyak saingan. Nah kita juga kalau merasa semua agama sama, tidak ada rasa bangga sebagai orang Islam. Kita di sini bangga, karena tidak ada ajaran yang lebih hebat daripada ajaran Islam. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, orang yang akan dapat naungan dari Allah di hari kiamat adalah orang yang qalbuhu, hatinya mu'allaqun bil masajid, tergantung atau nyangkut, bahasa orang Bulan, nyangkut di masjid. Orangnya kemana-mana, tapi hatinya ada di mana? Apa maksudnya? Jadi orang itu setiap datang waktu sholat itu sudah seperti ditarik-tarik, pengen kemana? Cinta sama masjid. Kalau ada di masjid tenang, nyaman, adem saja Pak. Apalagi ada AC-nya kan? Ente sampai pulus-pulus itu saking nyamannya Pak. Ya kan? Ya, susah tidur ke masjid untuk ngaji deh. Nah, hadirin sekalian, masjid itu pertama adalah dalam pandangan Islam tempat yang paling mulia. Khairul biqo masajiduha, kata Nabi. Sebaik-baik tanah yang adalah tanah yang di atasnya dibangun apa? Masjid.
Jadi bagi kita umat Islam harus yakin bangunan termulia adalah apa? Dan perjalanan yang paling berat adalah perjalanan menuju masjid. Kenapa saya katakan demikian? Tidak semua orang sanggup sampai masjid, walaupun rumahnya gunung ketinggian 2000 meter, 3000 meter sampai di Taiwan dengan berbagai macam upaya dilakukan. Orang jalan kaki gerak badan sampai 2-3 kilo ke masjid 200 meter. Jadi yang paling jauh di mana? Masjid. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara banyak ulama kembali ke masjid, Pak. Ya, kembali ke mana? Ke masjid. Nah, kemarin kan disinggung sama UAS masjid, ceramahnya kan nggak keluar dari masjid kan? Kembali ke masjid. Di masjid tempat untuk mengikat sebuah persatuan. Makanya Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah belum sempat sampai di Madinah, baru sampai sebuah tempat namanya Kuba. Apa yang paling dulu dikerjakan? Binahul masjid, bangun apa? Bangun masjid. Padahal menurut ahli sejarah Nabi di situ hanya sekitar 2-3 minggu. Kalau 3 minggu kan cuma 21 hari. Tapi masjid, walaupun dengan kadar yang sangat sederhana tentunya, tapi masjid menjadi tempat untuk mengikat persaudaraan antara sesama muslim. Saya kenal Pak Teguh di masjid. Kenal Pak Bujo juga di mana? Masjid. Orang-orang Al-Quran juga pernah di masjid, Pak. Saya kalau di Al-Quran sebetulnya kagak asing Pak dari dulu. Waktu mau bangun masjid itu kan, itu punya developer ya. Itu kan harus ada tanda tangan 5 tokoh agama, 5 tokoh masyarakat. Itu tempat topik kan masalah. Sekarang di mana tinggal? Nah itu kan yang tanda tangan Dr. Jabar, Dulma Jabar, saya Jaminuddin, itu 5 itu. Di antaranya saya itu tanda tangan mohon tanah itu digunakan untuk sarana ibadah. Baik, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara masjid tidak hanya dijadikan tempat sholat, tidak hanya dijadikan tempat sujud, ya, tapi dijadikan tempat untuk membangun peradaban apa? Manusia. Sekarang sudah alhamdulillah kesadaran masyarakat tentang masjid sudah banyak, Pak. Kayak masjid di Jogokarian, ya kan? Itu luar biasa, Pak. Masjidnya tidak megah, tapi pengelolaannya. Makanya sering saya katakan, dulu Pak Profesor Hamka itu pernah berkata, kalau Anda ingin melihat orang Islam, lihatlah pada saat Idul Fitri, sholat Idul Fitri berada. Pasti yang sholat Idul Fitri, Idul Adha itu orang apa? Orang Islam. Banyak nggak? Banyak. Tapi kalau Anda ingin melihat orang mukmin, bukan orang Islam, lihatlah di masjid saat sholat subuh. Gimana ada dua kira-kira membludak? Nah, kalau ada 2 baris, itulah 2 baris orang mukmin. Di Bustan Muslim 3 baris, ya itu yang 3 baris itu mukmin. Makanya kata Allah dalam Al-Quran pakai innama. Ada tuh hasil pembatasan, hanya saja innama ya'muru masajidallah man amana billah, bukan man aslama, bukan. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang mau mentakmirkan masjid-masjid Allah, kata Allah, man amana, orang-orang yang beriman. Tepat sekali kata Profesor. Jadi kalau Anda ingin melihat orang beriman, lihatlah di masjid saat sholat subuh. Itulah orang-orang yang beriman. Kalau Anda ingin melihat orang Islam, lihatlah saat sholat Idul Fitri, juga pasti banyak. Indonesia umat Islamnya sampai 87%.
Tapi kalau orang yang betul-betul berimannya, berapa persen kira-kira? Gampang itu. Kalau umpama warga Villa Gading Baru katakan 1000 orang, masjid 100 orang, berarti itulah yang mungkin 100. Berapa persen? Itu masjid. Dan ternyata Nabi sukses membina umat manusia, membangun masyarakat muhajirin ansor melalui masjid. Akha bainal muhajirin wal ansor, mempersatukan dan mempersaudarakan antara orang-orang muhajir dengan orang ansor. Orang Makkah muhajir, orang Madinah ansor, bersaudara. Sampai pernah ada salah seorang penduduk Madinah, orang Ansor, ketika dipersaudarakan oleh Nabi, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, langsung saudaranya tawarkan, Anda sekarang sudah jadi saudara saya punya istri 4, silakan pilih salah satu yang kamu cinta, yang kamu mau yang mana. Saya punya lahan korma banyak, silahkan kamu pilih salah satu dari lahan korma saya berikan kepada kau. Kayak gitu. Jadi persaudaraan sudah betul-betul menyatu. Nah, orang muhajirin juga nggak kayak kita, maaf ya, begitu ditawarin terburu-buru. Ya. Malah didoain barakallahu fi ahlika wa man. Jadi enggak, wah ini istri saya, istri kamu yang ini saya ambil. Barakallahu, dibalas dengan doa kebaikan orang Ansor, dibalas dengan doa. Barakallahu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada engkau keberkahan pada harta engkau dan keluarga. Didoain supaya hartanya tambah berkah, keluarganya tambah. Yang diminta apa? Dunia alasu. Coba tunjukkan saya di mana engkau itu berniaga, pasarnya mana. Jadi yang kalau ibarat orang pengen makan ikan bukan dikasih, bukan minta ikannya, minta pancingnya. Kalau ikannya kan dikasih kilo, hari ini dikasih, hari ini habis. Tapi kalau dikasih kailnya kan dia bisa mancing kapan saja. Apalagi kampungnya, rumahnya dekat dengan ya kan? Nah itu Abdurrahman bin Auf tidak terima tawaran ikan itu, tapi dia minta apa ya? Kail. Dia tidak terima singkongnya, dia minta cangkulnya. Sama kebunnya di mana? Kebunnya di mana? Sehingga begitu dikasih tahu yang tadinya pasar itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Yahudi, terus bisa dikuasai oleh pedagang-pedagang Muslim. Sehingga pasar itu warnanya warna Islam, tidak lagi warna Yahudi. Cara berdagang juga cara Islam. Ekonominya ekonomi apa? Islam, bukan lagi ekonomi Yahudi. Ya maaf kalau kita sekarang kan masih lebih banyak praktek ekonominya ngikutin siapa? Orang-orang Yahudi. Iya, masih suka ngurangin nakran, masih suka mengurangi timbangan. Itu terjadi di mana? Nah, semoga dengan masjid ini semua menjadi baik. Apalagi masjid itu tempat untuk mencari keberkahan. Jadi kalau Bapak pagi hari sebelum berangkat kerja, sebelum kaki kita melangkah ke tempat-tempat di mana kita cari karunia Allah, langkahkan dulu kedua belah kaki kita ke mana? Masjid. Ke masjid. Sebab kata Allah, "Fa'idza qudiyatis shalah fantasiru." Kalau sudah ditunaikan sholat, baru Anda bertebaran ke atas muka. Jadi bukan kadang-kadang kan ayo kita sholat, saya sholat juga merusuh, ada gunanya. Nanti kalau kaya boleh sholat, tapi mati gak kaya. Kayaknya gak selesai. Kan gitu Pak. Sholat itu tidak mesti kaya, sholat. Ketika orang sudah akhir balik di tengah muslim berjumlah. Jadi kita biasakan kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Sehingga ketika kita selesai kuliah di sekolah baru fantasi sesuai dengan ayat.
silakan Anda bertebaran di atas muka bumi Allah. Yang jadi petani berangkat ke sawah ke ladang, yang jadi pegawai silakan Anda ke kantor, pedagang silakan ke pasar cari karunia, wabtagu min fadillah, cari karunia apa? Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita ikutin aturan-aturan ini, insya Allah hidup kita selamat dunia dan apa? Dan insya Allah kita berkah. Warujulani sampai sini Pak sudah. Misalnya, insya Allah nanti belum datang kita panjang umur, bisa bertemu lagi melanjutkan hadis yang nomor. Terima kasih bapak-bapak dan saudara-saudara atas kegiatannya. Anak-anaknya langsung mari kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.